Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Proven Alchemist God, yang mana ini adalah episode ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Keluarga Shen telah masuk ke dalam jebakan dari 3 pelindung keluarga Yao. Mereka merupakan para master hebat. Di saat masih di negara Nanu, mereka dapat dengan mudah menghabisi 3 klan besar dalam semalam saja. Karena itulah posisi keluarga Yao begitu tinggi. Ya, tidak dalam duga ketua Shen masihlah mengingat mereka. Padahal sudah cukup lama mereka bertiga meninggalkan negara Nanu. Shen Xiang meminta mereka untuk menyerahkan keluarga Shen yang telah diculik. Tapi perkataannya langsung ditertawakan oleh Yao Xiuliu. Pasalnya anggota keluarga Shen sudah mereka habisi. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka sangat kesal, terutama Shen Xiang. Begitu pula dengan Shen Tianfu. Keluarga Shen akan membalas dendam kepada ketiga pelindung tersebut. Tanpa berlama-lama, pertarungan langsung saja dilakukan. Hanya saja kondisi dari Shen Tianfu masihlah belum sembuh. Walaupun begitu, dia akan tetap maju untuk bisa bertarung dengan mereka. Sayang sekali 3 penjaga ini terlalu kuat. Bahkan Yao Song saja bisa dengan mudah membuat anggota keluarga Shen terpental oleh teknik suara yang dia miliki. Shen Xiang sadar betul kalau lawannya sangatlah kuat, tapi bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Anggota keluarga Shen kembali melakukan penyerangan, tapi mereka bisa dengan mudah diatasi oleh pria bernama Yao Feng. Melihat hal itu membuat Shen Tianfu marah. Ia bersama anggota keluarga lainnya mulai melakukan penyerangan lagi. Namun Yao Feng ini terlalu kuat dan dapat dengan mudah menghabisi para bawahan keluarga Shen. Sedangkan Shen Xiang tidaklah dapat memberikan bantuan. Pasalnya dia itu harus berhadapan dengan Yao Xinlu. Ia sudah cukup lama menunggu Shen Xiang, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan begini untuk sementara waktu Shen Xiang tidak akan dapat membantu ayahnya, karena dia itu harus menyelesaikan pertarungan dulu dengan Yao Xinlu. Pertarungan langsung saja dilakukan di mana gadis ini menggunakan teknik boneka roh. Serangan yang dilakukan oleh 2 boneka ini membuat Shen Xiang bersama 2 penjaganya tak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kedua penjaganya harus meninggoy demi bisa melindungi tuan muda mereka. Shen Xiang bukannya tanpa perlawanan. Ia sebenarnya telah berhasil melepaskan penyerangan kepada kedua boneka itu. Tapi kekuatan itu tidaklah cukup untuk bisa menumbangkan mereka. Melihat putranya sedang kesulitan, Shen Tianfu mempercepat penyerangan kepada Yao Feng. Tapi lagi dan lagi, Yao Feng memiliki kekuatan yang jauh di atas dirinya. Ia layaknya seorang berserker yang mampu membantai banyak orang dalam sekejap. Shen Tianfu tidaklah menyerah dan kembali lagi bangkit dengan bawahannya. Tapi terlihat dengan jelas kalau para penjaga keluarga Shen satu persatu meninggoy di tangan Yao Feng. Ia benar-benar melakukan pembantaian dengan begitu sadis. Tidak ada yang bisa memberikan serang balik kepadanya. Shen Tianfu juga tidaklah bisa fokus karena kondisi Shen Xiang juga tak baik-baik saja. Yao Xinlu meminta Shen Xiang untuk tidak mengkhawatirkan orang lain karena ia tidaklah memiliki waktu tersebut. Di sisi lainnya, Yao Feng telah menghabisi setengah penjaga keluarga Shen. Bahkan Shen Tianfu yang hendak melawan harus menerima luka yang cukup dalam. Shen Xiang tentu saja khawatir dengan ayahnya, tapi sekarang ia juga tengah kesulitan. Maka karena itulah Shen Xiang menggunakan kekuatan apinya untuk bisa membakar tubuh Yao Xinlu. Tapi semua ini tidak terlalu berpengaruh, karena bagaimanapun Yao Xinlu itu masihlah bisa mengendalikan kedua bonekanya. Ia cukup kesal karena Shen Xiang hendak meninggalkan dirinya. Shen Xiang sendiri benar-benar bingung harus berbuat apa, karena seluruh serangannya tidak bisa menahan boneka ini. Sedangkan Yao Xinlu memberikan pujian karena Shen Xiang memiliki sedikit kemampuan. Tidak heran mengapa Tianhua bisa kalah darinya. Berhubung Shen Xiang ini saatlah menarik, jadi apapun yang terjadi, Yao Xinlu akan menjadikannya sebagai miliknya.
Pertarungan pun kembali lagi terjadi, bahkan kali ini gadis itu bersama dua bonekanya akan melakukan penyerangan secara bersama-sama kepadanya. Menghadapi dua boneka saja sudah membuat Shen Xiang kesulitan. Dengan tambahan Yao Xinlu, maka sudah jelas ia tidak akan diberikan kesempatan untuk bisa melawan. Pada akhirnya, tubuh Shen Xiang pun berhasil ditangkap oleh Yao Xinlu. Dengan tali bonekanya, dia pun mulai mengikat tubuh Shen Xiang. Melihat hal itu, Shen Tianfu hendak membantunya, tapi Yao Feng tidak akan membiarkan hal itu. Roh pedang dari Jenderal Guiqi pun digunakan oleh Yao Feng, yang mana itu seketika saja memperkuat serangannya. Dan begini, para penjaga keluarga Shen semakin kesulitan untuk melawannya. Hal yang sama juga dialami oleh Shen Xiang. Dia terus-menerus menerima luka dari serangan dua boneka. Selain itu, ia juga tidaklah bisa lepas dari ikatan Yao Xinlu. Bagi Yao Xinlu, Shen Xiang tidak akan bisa menang darinya. Bahkan ia itu terus-menerus menikmatinya sambil memberitahu kalau dia akan melayaninya dengan baik. Shen Xiang tengah menunggu badai petir untuk bisa mengalahkan mereka. Tapi dia bingung apakah ini sempat. Pasalnya seluruh penjaga keluarga Shen sudah dikalahkan. Dan kini hanya tinggal ayahnya saja. Melihat ayahnya dalam bahaya, Shen Xiang pun menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Dan beginilah dia bisa lepas dari ikatan Yao Xinlu, dan tidak hanya itu saja. Ia juga telah melakukan pergerakan yang cepat untuk bisa melakukan penyerangan kepada Yao Feng. Serangan Shen Xiang tentu saja mengejutkan semua orang, karena Yao Feng bahkan mampu dipentalkan olehnya. Yao Feng menjadi begitu murka karena dipermalukan seperti ini oleh seorang bocah. Ia langsung saja menggila dengan melakukan berbagai serangan kepada Shen Xiang. Sudah tidak terhitung betapa banyak luka yang sudah dirinya terima. Di saat Shen Xiang hendak dihabisi, Shen Tianfu segera melindungi putranya. Hanya saja ia juga tak bisa menahan serangan tersebut terlalu lama dan harus terpental. Serangan kembali Yao Feng lakukan, dan kali ini adalah giliran Shen Xiang untuk bisa melindungi ayahnya. Tapi ia juga harus bernasib sama. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Shen Tianfu pun bangun untuk bisa melindungi putranya. Shen Xiang hanya dapat melihat kalau ayahnya itu terus-menerus menerima serangan dari Yao Feng. Bahkan sekarang lukanya itu sudah hampir menghabisi nyawanya. Para penjaga keluarga Shen yang sedang terluka kembali bangkit demi bisa menyelamatkan kepala keluarga mereka. Tapi tetap saja semua itu tidak membuahkan hasil. Mereka dihabisi dengan sadis oleh Yao Feng. Shen Xiang hanya dapat melihat semua itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan kini ayahnya tengah dalam bahaya besar, karena Yao Feng hendak menghabisi nyawanya. Tidak hanya itu saja, boneka Yao Xinlu segera menahan pergerakan Shen Xiang. Dan cara yang sangat menyakitkan. Kaki dan tangan Shen Xiang sudah tertusuk oleh pedang bonekanya. Mereka seakan-akan ingin memperlihatkan kepada Shen Xiang kalau ini merupakan akhir dari ayahnya. Jadi penyiksaan teruslah dilakukan kepada Shen Tianfu. Pemandangan ini benar-benar membuat Shen Xiang marah besar. Ia terus-menerus menarik kekuatan petir dari tubuhnya, hingga akhirnya Shen Xiang berhasil terbebas. Ia melakukan penyerangan lagi dengan naga petir miliknya. Tidak hanya itu saja, sebuah ledakan besar juga tercipta, di mana ini merupakan bantuan yang Bai berikan agar mereka bisa kabur. Ini bukanlah sebuah kabut biasa, jadi Yao Song meminta mereka untuk tidak menyentuhnya. Dengan kekuatannya, dia pun mampu menyingkirkan kabut tersebut dan juga tahu di mana lokasi dari Shen Xiang. Mereka tentu tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Tapi para penjaga yang masih hidup mencoba untuk menahan pergerakan mereka. Dengan begini, mereka bisa sedikit memperlambat waktu. Shen Xiang teruslah melarikan diri sambil menggendong ayahnya. Dengan penuh amarah, Shen Xiang berjanji kalau dendam dia kepada keluarga Yao tidak akan pernah dia lupakan. Shen Xiang meminta ayahnya untuk sadarkan diri, namun dia tidak kunjung sadar. Bahkan mereka pun harus terjatuh. Untung saja ayahnya itu masih bisa sadarkan diri. Shen Xiang begitu marah kepada Yao Tianhua. Dia berjanji kalau Tianhua akan membayar dendam darah ini. Shen Xiang kembali bangun untuk bisa membawa ayahnya pergi. Hanya saja pengejaran teruslah dilakukan oleh kelompok ini. Terlebih lagi Shen Tianfu sedang terluka sangat parah.
Jadi mereka yakin Shen Xiang tidak akan bisa kabur terlalu jauh. Mereka bertiga pun mulai menyebar untuk bisa melakukan pencarian, di mana sepertinya Hyo Xin-lu tahu di mana Shen Xiang saat ini berada. Terlihat kalau Shen Xiang tengah bersembunyi di dalam sebuah gua. Bai dan Su pun keluar untuk bisa memeriksa kondisi dari Shen Tianfu. Meskipun lukanya cukup dalam, tapi untung saja nyawanya masihlah dapat diselamatkan. Shen Xiang berterima kasih kepada Bai karena berkat kekuatan yang ia pinjamkan, mereka bisa kabur kemari. Karena jika tidak, mereka pasti sudah meninggoy. Tapi Bai meminta untuk tidak berpuas diri dulu. Pasalnya, tubuh Shen Xiang sudah ditandai oleh Master Boneka Roh sebelumnya. Jadi tidak akan lama lagi posisi mereka bakal ketahuan. Lebih baik mereka itu pergi dari tempat ini. Shen Xiang memiliki sebuah rencana, di mana dia pun memberikan sebuah pil kepada ayahnya. Dan karena tubuhnya sudah ditandai, dia pun berencana untuk mengalihkan perhatian ketiga orang itu. Dan begitulah nyawa ayahnya pasti dapat diselamatkan. Shen Xiang meminta ayahnya untuk tetap di sini dulu. Cepat atau lambat dia akan kembali melakukan pencarian kepadanya. Shen Xiang dan perasaan yang begitu berat pun pergi meninggalkan ayahnya. Sedangkan Hyo Xin-lu sudah tahu di mana Shen Xiang berada. Selain itu, dia sudah menantikan kebersamaan mereka berdua. Ia harap Shen Xiang tidaklah mengecewakan dirinya. 刘姐，方才谢谢你。伤口很深，我必须引开那三人。你先在这里休息。你可别让奴家。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.